Bunga Citra Lestari. Nama yang indah ya. Orang tuaku terbilang sukses di bidangnya masing-masing. Papa kerja di sebuah bank dan mami seorang dokter gigi. Kebayang dong bagaimana sibuknya mereka. Tapi aku dan adikku menerima keadaan ini tanpa pamrih. Toh mereka menunaikan tugasnya sebagai orang tua dengan baik. Waktu kecil kami sekeluarga sudah sering berpindah tempat tinggal, mengikuti alur tugas papa. Aku pernah tinggal di Palembang, Aceh, Semarang, dan kemudian kembali ke Jakarta. Menyanyi adalah hobi dan impianku sejak kecil. Ketika remaja, hobi ini makin menjadi-jadi. Tapi secara komersial, aku lebih dulu mengenal modeling dan sinetron. Itu pun terjadi secara kebetulan. Waktu jadi model iklan, aku dipilih karena mengantar teman audisi. Terus suatu ketika ketemu seorang sutradara dan diajak main sinetron. Setelah main sinetron, barulah aku mulai mewujudkan impian menyanyi secara serius. Setelah berkolaborasi dengan Pas Band, salah satu grup band ternama di Indonesia saat ini, aku berusaha berkonsentrasi pada album sambil tetap main sinetron. Ada beberapa artis bisa menjalani dua kegiatan ini bersamaan, dan aku bertekad untuk juga bisa melakukan itu. Dari banyak hal yang ingin aku syukuri dalam hidup, dilahirkan dari mami seorang dokter gigi dan ayah yang kerja di sebuah bank termasuk yang terpenting. Kecuali hidup sejahtera, mamiku Emi Syarif dan papa Muklis Rusli juga mendidikku dengan standar moderat. Dan yang menyenangkan, keluarga selalu berpindah-pindah waktu aku kecil. Aku lahir di Jakarta 22 Maret 1983. Usia 6 bulan sudah ke Palembang karena papa tugas di sana. Kelas 1 SD kami ke Semarang. Kelas 2 SD kembali ke Jakarta dan ketika aku kelas 6 SD pindah ke Aceh. Setelah kelas 3 SMP kami kembali lagi ke Jakarta dan sampai sekarang menetap. Mungkin justru karena aku pindah-pindah itu justru jadi nggak bisa lupa karena untuk usia yang masih kecil banget aku harus banyak belajar bahasa daerah, banyak belajar kebiasaan-kebiasaan budaya di tempat-tempat itu kan beda-beda. Aku dari Sumatera, dari Palembang pindah ke Jawa, ke Semarang yang di sana harus bahasa Jawa segala macam. Pindah ke Jakarta dengan anak Jakarta, dari Jakarta lagi ABG itu pas namanya pindah ke Aceh dengan pergaulan yang beda banget. Dari Aceh pindah lagi ke Jakarta yang dari daerah banget terus nyampe ke Jakarta lagi, jadi ya semuanya nggak terlupakan dengan cara yang beda-beda aja. Seperti kebanyakan anak kecil, aku punya segudang impian dan cita-cita. Tapi entah mengapa menjadi seperti mama atau papa tidak terlalu kuat hadir dalam daftar keinginanku. Aku lebih suka sesuatu yang berbau performance dan seni seperti model dan menyanyi. Waktu kecil Bunga tuh sudah senang ya, dia senang menyanyi, senang nari. Cuma waktu itu saya berpikir ya dia seperti anak-anak TK, anak playgroup biasalah dengan kesenangannya itu. Tapi memang dia sudah senang berdandan barangkali, itu aja. Dari kecil itu sudah begitu gitu ya. Darahnya barangkali juga ada dan dia juga memang sudah senang ya dari kecil itu senang nari. Kalau masuk TV senang gitu, di daerah tuh kalau masuk TV itu dia senang gitu. Kalau foto sih sebenarnya nggak terlalu suka karena gue ngerasa gue jelek di foto gitu, terus apalagi acting atau apa gitu enggak. Tapi kalau nyanyi emang dari kecil banget, dari TK waktu masih di Palembang itu udah suka ikut lomba nyanyi gitu kan, terus diajarin sama nyokap nyanyi harus gini. Pokoknya kalau ada pelajaran kesenian di sekolah disuruh nyanyi pasti gue udah maju nyanyi gitu. Cuma kalau untuk acting sendiri ataupun foto ataupun segala macem tuh sebenarnya waktu itu niatnya cuma aku sempat ikut modeling school gitu, niatnya cuma supaya bisa berpenampilan baik aja gitu kan, supaya kelihatan orang enak, gimana sih baju yang bener, terus dandanan yang bener, make up segala macem. Tapi lucunya ketika mulai menyadari bakat dan keinginanku di bidang seni,
aku tidak terlalu gigih mengupayakannya. Yang terjadi, begitu banyak kebetulan mengantarkan aku ke dunia model dan sinetron. Jadi untuk masuk ke dunia hiburan, aku gak merasa susah. Kalau buat iklan sih sebenarnya, jadi gue lagi nemenin teman gue casting, diajakin casting juga, akhirnya dapet iklannya gitu. Jadi ya thanks to my friend yang udah ngajakin gitu. Terus kalau misalnya untuk sinetron sendiri, ditemuin sama sutradara namanya Mas Vindo HW, di sutradaranya ABG. Jadi tuh dia ada proyek untuk sinetron remaja, terus dia emang lagi cari-cari talent yang baru-baru gitu. Dia nggak mau cari yang udah lama, mau cari yang umur-umur belasan baru-baru gitu. Walaupun umur aku waktu itu udah 20 juga gitu kan, cuma coba deh cari gini-gini dicoba, akhirnya kita datang ke pihak Multivision casting, terus dapat langsung kontrak eksklusif sampai sekarang gitu. Susahnya mungkin bukan masuknya ya, karena emang masuknya ditemukan orang, dari mulai iklan itu ditemukan orang, mulai aku main sinetron ditemukan orang, aku nyanyi ditawarin juga sama orang. Jadi kalau dibilang perjuangannya untuk masuk itu berat sih sebenarnya enggak. Cuma yang berat adalah untuk ngejalaninnya dalam arti kita mau membawa karir kita ke arah mana, mau dikembangin ke arah mana, itu pasti berat karena nggak cuma sekedar udah ditemuin orang main satu sinetron terus udah puas, kan nggak mungkin kayak gitu. Kita pasti kan pengen lebih bagus, itu yang bikin berat kalau buat aku. Bagaimanapun, aku sudah terjun dan basah di dunia ini. Bagiku, pantang mundur dan harus sekuat mungkin mewujudkan impian sebagai entertainer yang baik. Time may take us apart, but I will still love you. I promise. Selalu ada risiko untuk setiap langkah dan keputusan hidup. Memilih satu dari dua hal yang diinginkan termasuk perkara rumit. Aku mengalami ini ketika mulai merasakan dunia hiburan cukup mewakili hasratku. Aku merasa bisa menemukan diriku di sini. Tapi masalahnya, menjadi artis dengan tingkat kesibukan yang tinggi tidak bisa sepenuhnya diselaraskan dengan pendidikan formal. Kuliahku di Universitas Trisakti jurusan manajemen terganggu karena urusan nyanyi dan syuting. Setelah dicoba jalanin ternyata aku malah sering sakit, terus malah nggak konsen segala macam, di kerjaannya juga nggak konsen, di kuliahnya juga nggak konsen. Akhirnya akhirnya diputuskan untuk cuti dulu sampai kira-kira ada waktunya untuk ngelanjutin lagi, karena kan kalau kuliah kan kita nggak kebatas sama umur ya, mau sampai umur berapa aja nggak masalah gitu. Kita mau kuliah lagi atau mau gimana lagi nggak masalah. Mungkin kalau kita masih SMP atau SMA harus lulus dulu mungkin gitu, tapi karena itu udah kuliah jadi kita rembukan gimana caranya biar dua-duanya bisa berjalan gitu. Pendidikan juga iya, tapi kegiatan di entertainment ini juga bisa berjalan gitu. Sinetron terus jalan dan nyanyi mulai lebih dimatangkan. Setelah sebelumnya sempat duet dengan pas band, grup band ternama di Indonesia. Untuk sekarang ini, hari ini, detik ini, dan beberapa minggu belakangan ini ya lagi ngurusin album, karena itu kayak impian aku dari kecil banget, pengen punya album, pengen jadi penyanyi, professional singer. Jadi sekarang lagi ya menuju ke sana lah, pengen bikin, kalau misalnya keluar album pengen bikin sesuatu yang bagus, sesuatu yang orang bisa seneng, yang orang bisa nikmatin, nggak cuma aku yang bisa nikmatin gitu, nggak cuma segelintir orang yang bisa nikmatin, tapi orang banyak bisa nikmatin. Dan aku pengen dihargain sebagai a singer, nggak cuma pemain sinetron yang menyanyi gitu. Tujuan aku adalah itu, berusaha supaya apa yang aku kasih itu orang bisa nikmatin, orang bisa suka gitu aja. Tapi kalau masalah diva atau enggak, itu bukan tujuan aku. Tapi kalau emang nanti bisa sampai ke situ ya alhamdulillah gitu ya. Harapan pasti kita ngarep gitu, cuma bukan itu tujuannya gitu. Untuk aku ngeluarin album atau aku nyanyi atau misalnya aku acting, tujuannya bukan buat mendapatkan satu gelar atau mendapatkan sesuatu berupa itu. Tapi mungkin penghargaan dari orang-orang menyukai aja buat aku udah cukup. Kita senang dengan kerjasama kita dengan Bunga. Di luar kelebihan dan kekurangannya Bunga, kita sangat senang kolaborasi dengan dia, dan kita sangat appreciate dan kita menghargai rasa profesionalismenya dia. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik, dan mudah-mudahan Bunga bisa lebih maju lagi dengan modal suara dia,
dengan modal fisik yang oke, go ahead, kita pas band dukung kalau Bunga mau maju. Aku akan menjalani 2 kegiatan ini, menyanyi dan main sinetron sebaik yang aku mampu. Karena aku menyukai kedua-duanya. Wah, kalau di sini ya siapa ya yang nyanyi sama Eki? Ada Krisdayanti, ada Agnes. Mungkin aku bukan berarti aku gimana ya, cuma itu menjadi contoh aja buat aku kalau orang bisa ngejalanin dua-duanya gitu dan bagus di dua-duanya gitu menurut aku. Jadi ya aku ngerasa kalau mereka bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Bagiku ini namanya tekad dan sebuah tekad layak dibela. Kalau dia mau misalnya satu barang itu ya, misalnya itu harus dapat itu Bunga. Seperti sampai sekarang pun kayak mau makan, dia mau makan ini, ya kalau nggak ada ini dia nggak makan. Misalnya dia mau ayam bakar atau mau sate padang gitu ya misalnya, ya dibeli. Orangnya bawel terus tapi fun gitu. Bawelnya bukan bawel yang gimana fun, terus apa ya, enak juga buat diajak curhat, terus asik, terus tapi kalau misalkan lagi bad mood ya dia nggak bawel sih, cuman yang paling utama dia suka banget sama yang namanya mie. Cuman mungkin sekarang karena udah bikin album ya, itu pasti udah dikurangin gitu. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? Meski selalu memandang serius cinta, aku termasuk cewek yang sering putus cinta. Mungkin juga karena terlalu serius itu tadi. Dan rasanya aku mulai merasakan jatuh cinta sejak kapan? Ya lupa. Tapi di usia yang relatif muda lah pastinya. Oke, first love mungkin waktu masih kecil kali ya. Enggak kecil, maksudnya mungkin SMA ya. Tapi aku nggak bilang itu true love gitu. Maksudnya it's first love mungkin adalah somebody. Mungkin waktu SMA kali ya, pertama kali pacaran, terus yang mengungkapkan rasa sayang, terus pergi bareng apa segala macam ya. Waktu itulah waktu SMA. Ada beberapa cowok yang pernah jadi pacar aku. Tapi salah satu yang sejauh ini dikenal media ya Hengky Kurniawan. Maklum, Hengky cukup terkenal sebagai artis muda. Hubunganku sama Hengky lumayan lama dan gak nyangka juga akhirnya putus. Satu sinetron ketemu syuting bareng. Emang waktu itu juga aku udah lama nggak punya cowok ya, udah hampir 2 tahun nggak pacaran. Terus ya udah ketemu, deketnya sebentar, terus kita pacaran 1,5 tahun sampai akhirnya ngerasa nggak cocok lagi. Ya udah. Nggak ada masalah apa-apa, prinsip aja kali ya, perbedaan cara pandang akan sesuatu hal. Dan mungkin pekerjaan yang menyita waktu, dianya sibuk, akunya sibuk, jadinya ya satu di mana. Kalau kita dalam satu hubungan kita susah untuk berkomunikasi gitu ya, apalagi dia capek, aku capek, ketemu udah sama-sama capek, ngobrol yang ada nggak nyambung, berantem daripada kayak gitu terus. Mending kita temenan aja, jadi nggak usah maksain harus begini harus begitu, ada aturannya. Jadi ya kita mutusin ya udahlah, kita masing-masing lebih konsentrasi ke karir masing-masing aja dulu, karena kayaknya kita masih di awal banget gitu ya. Aku baru awal pertama kali main sinetron lah, itu ibaratnya dia juga kayaknya baru-baru awal juga. Jadi ya kita konsentrasi dulu deh ke hidup masing-masing gitu. Darimu kutemukan hidupku, bagiku
ya gue pacaran dulu udah hampir 2 tahun. Terus akhirnya kita putus gara-gara gue syuting film Buruan Cium Gue yang mengharuskan gue ciuman sama lawan main gue, dan akhirnya biasa berawal dari cemburu akhirnya berantem, ya udah pisah. Mungkin kalau sakit hatinya mungkin lebih ke dia, karena dia yang istilahnya melihat gue berada kan seperti itu. Cuman setelah itu akhirnya gantian gue, karena gue merasa bahwa ya gara-gara kerjaan jadi kayak gini. Dalam hidupku, namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Prinsip aku menangis 3 hari, abis itu life goes on gitu. Nangis aja terus, tiap hari nangis, tiap hari stres, tiap hari nggak makan, mau nggak tidur kayak, tapi baru sampai 3 hari gitu. Abis itu udah tarik nafas dalam-dalam, coba jadi orang yang baru, jangan hidup lagi. Jadi jangan stay di situ aja, karena mau nggak mau we have to fight. Kalau kita nggak sayang sama diri kita sendiri, orang nggak bisa sayang. Jadi selama kita masih nangis stres sendiri, ya mana ada lagi orang yang mau sayang sama kita gitu. Kalau misalnya aku punya pacar, putus, ya udah kita berteman, dan untuk balik lagi tuh chance-nya kecil sekali gitu. Jadi kita temenan. Enak aja justru kalau kita berteman dengan orang yang pernah dekat sama kita atau pernah pacaran sama kita, dia lebih ngerti kita gitu. Jadi lebih enak buat jadi best friend aja gitu. Kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku, namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Semusim telah ku lalui, telah ku lewati tanpa dirimu, tetapi bayang wajahmu masih tersimpan di hati. Tak pernah ku bayangkan kau putuskan cintaku. Ku coba untuk lupakan semua tentang dirimu. Tak mudah